Saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya yang selalu baru di dalam kehidupan kita setiap pagi. Dia yang tidak pernah berhenti-henti, Dia yang tidak pernah menyerah akan apa untuk kehidupan kita. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu tetap terus berada di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu, dan perbaharuilah batinku. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap suara kita, kita mau katakan, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu, dan perbaharuilah batinku, dan perbaharuilah batinku, dan perbaharuilah batinku. Tahirkan kami Yesus, perbaharuilah setiap kehidupan kami Tuhan, karena hanya Kau yang sanggup mentahirkan kami, menyucikan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Biarlah saat kami memuji nama-Mu Tuhan, saat kami menyembah nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu yang tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami sanggup Tuhan menjalani kehidupan kami. Jangan tinggal, jangan lepaskan Roh-Mu Tuhan dari kehidupan kami, supaya kami bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat tangan-Mu. Dan terima kasih Bapa,
biarlah sedikit sharing firman-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai saat ini dimanapun saudara-saudara berada. Biarlah Roh Kudus ada di kehidupan saudara-saudara saat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam semuanya saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Seperti yang kita nyanyikan tadi, biarlah Roh Kudus saat ini jangan meninggalkan kehidupan kita. Supaya kita tetap berada di jalan kebenarannya firman Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur di akhir bulan ini, di akhir bulan Februari ini. Mungkin teman-teman saat ini lagi pusing, lagi bingung ataupun lagi berjuang di dalam target-target yang mau dicapai di bulan ini, tetapi biarlah kita mau berhenti sejenak. Kita mau bersyukur, kita mau mensyukuri apa yang kita sudah lakukan di bulan ini. Tetapi biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Kita berusaha, kita melakukan apapun yang kita bisa, biarlah Tuhan yang berkehendak atas hasilnya. Dan hari ini saya akan kita akan melanjutkan sharing firman Tuhan yang kemarin di dalam Matius 7 sudah selesai, dan hari ini kita akan bersambung di dalam Matius 8. Kita akan membaca di ayat yang pertama sampai yang keempat tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Jika kita mendengar sakit kusta, dan mungkin kita juga sudah membaca atau sudah mengerti bagaimana seseorang yang mempunyai sakit kusta diperlakukan berbeda pada waktu itu. Apalagi pada waktu perjanjian lama ataupun di zaman Musa. Bagaimana jika seorang yang mempunyai penyakit kusta, dia pasti akan dikucilkan, disingkirkan dari suatu kelompok tersebut. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang bisa dianggap waktu itu adalah penyakit yang najis, penyakit yang jijik. Dan memang pada waktu itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat susah disembuhkan. Jadi kebanyakan apabila orang yang punya penyakit kusta ini akan meninggal. Pastinya meninggal dengan tersiksa ya. Karena penyakit kusta ini bisa dikatakan adalah penyakit kulit. Bagaimana setiap orang jika terkena penyakit kusta akan berbeda. Ada yang terkena di matanya, ada yang terkena di wajahnya, ada yang terkena di seluruh tubuhnya, ada yang terkena mungkin di bagian tertentu, karena penyakit kusta ini sebetulnya menyerang imun supaya kesehatan kita menjadi tidak baik. Nah, pada waktu itu saya yakin pada orang ini yang datang kepada Tuhan Yesus, seorang berarti cuma satu orang aja. Dia sebetulnya mau mendengarkan pada waktu Yesus berkhotbah di atas bukit. Tetapi bagaimana dia bisa? Dia adalah seorang penyakit kusta yang bagaimana pada waktu stigmanya masih melekat di orang-orang pada zaman dahulu. Yaitu penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan, yang najis, apalagi yang sangat menular. Jadi dia menjauh. Tapi dia tahu bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan dia adalah Yesus. Maka dari itu waktu Yesus turun dari atas bukit, dia langsung
menemui Tuhan Yesus. Dan dia berkata dengan kerendahan hati dia, dengan penyerahan yang penuh. Ya, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Bukan, Tuhan, aku mau sembuh loh. Aku harus sembuh hari ini. Pokoknya aku harus sembuh. Tidak seperti itu. Itu mungkin yang terjadi di kehidupan kita ya. Tuhan, aku sakit. Ya, saat ini saya sakit sariawan. Jadi ngomongnya agak kurang gimana gitu ya. Tapi bersyukurlah masih bisa ngomong, masih bisa melakukan aktivitas. Tetapi ini sangat mengganggu saudara-saudara. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saya ya. Dan orang ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Jika lo nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi orang ini mungkin tuh Yesus pada waktu itu tahu bahwa orang ini mempunyai kerendahan hati, mempunyai iman yang kuat dan memiliki tidak egois, tetapi dia menyerahkan yang mungkin dia sudah putus asa karena tidak ada yang bisa menolongku, karena tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Maka dari itu dia berserah kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, sembuhkanlah aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Aku mau, jawab Yesus. Jadilah engkau tahir. Dan kemudian tahirlah orang itu. Tahir, jika kita ngomong tahir. Tahir itu adalah sesuatu arti di mana tahir itu bisa dikatakan bersih, bisa dikatakan suci, bisa dikatakan juga suatu hal yang membuat bersih di dalam tubuh kita. Seorang mempunyai penyakit kusta, dia pasti di dalam tubuh dia banyak luka, banyak darah, banyak nanah yang keluar, kotor, bau. Maka dari itu, Tuhan, tahirkanlah aku. Tuhan menjawab, jadilah engkau tahir. Dan akhirnya sembuhlah orang itu. Tetapi di sini saya membaca di versi Alkitab lain, yaitu di Message Bible. Kita mau lihat di sini jelas sekali mengatakan, jelas sekali dijelaskan bahwa di Message Bible ya. Saya bacakan ayat yang ketiga. Jesus reached out and touched me, saying, I want to be clean. Then and there, a sign of the leprosy were gone. Tuhan Yesus menangkap dan memegang dia, katanya, aku mau, dan jadilah bersih. Dikatakan jelas sekali, jadilah bersih. Dan akhirnya bersihlah orang itu. Bersih, sembuh. Terus juga dengan jelas, saya suka penerjemahan ini ya, di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa Jesus said, don't talk about this all over town. Just quietly present your healed body to the priest. Jangan berbicara kepada orang yang ada di seluruh kota, tetapi berbicaralah kepada priest, katakan imam, pendeta, bahwa kamu sudah disembuhkan, tubuhmu sudah disembuhkan, along with the appropriate expression of thanks to God. Dan ekspresikanlah dan persembahkanlah rasa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Your cleansed and grateful life, not your words, will bear witness to what I have done. Kamu sudah bersih dan memiliki kehidupan yang bersyukur, yang bersukacita saat ini.
bukan karena kata-kata, tetapi apa yang telah Tuhan lakukan kepada kamu. Wow, benar jelas ya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan apa yang telah aku lakukan kepadamu. Selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, selalu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita meminta, Tuhan, sucikan aku dari dosa-dosa yang telah aku perbuat. Kuduskan dengan tubuh dan darah-Mu. Setelah itu hidup kamu berubah. Tetapi apa yang kalian lakukan tidak kembali ke dalam Tuhan, tetapi malah berbuat seenaknya karena merasa kamu sudah ditebus dosanya, berbuat dosa lagi, berbuat suatu hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi kita mau belajar bahwa saat kita sudah bersih, saat kita sudah tahir, biarlah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu mengucap syukur. Biarlah kehidupan kita selalu menyanjung tinggi akan Tuhan kita yang mungkin saat ini sudah disembuhkan dari sakitnya, yang mungkin saat ini sudah bangkit dari kebangkrutan, yang mungkin saat ini sudah dipulihkan dari kepahitan, dari sakit hati. Mari saudara-saudara ingat kembali bahwa semuanya itu bukan diberikan dengan cuma-cuma, tetapi saat itu diberikan, biarlah kehidupan kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan kita berikan kepada dunia, tetapi kita mau berikan kepada Yesus, Allah kita yang sudah mentahirkan kita, yang sudah menyucikan kita, yang sudah membebaskan kita dari segala dosa. Mari saat ini kita mau belajar, kita mau bersyukur. Seperti yang Tuhan katakan, kembalilah kepada pendeta. Sebetulnya Tuhan mengatakan di ayat yang keempat itu, supaya kamu kembali ke imam-imam dan berbicaralah kepada mereka dan persembahkanlah sesuai apa yang dikatakan Musa. Tuhan bilang kepada imam supaya kamu tuh sudah sembuh, supaya kamu sudah sembuh dan kamu tidak dikucilkan lagi, dan kamu juga setelah kamu sembuh persembahkanlah kehidupanmu untuk Tuhan. Mari saat ini kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkan suatu hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan mungkin hal yang great di dalam kehidupan kita. Marilah semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Apabila saat ini saudara-saudara juga belum mendapatkan hal yang hebat, hal mungkin yang sudah saudara-saudara minta, tetapi belum didapatkan. Tetapi biarlah saat ini kita tetap berjuang, kita tetap setia kepada Tuhan kita. Kita tunggu Tuhan Yesus turun seperti orang kusta tadi. Dia menunggu Yesus mungkin sudah berapa hari, bahkan kita tidak tahu, tidak jelaskan berapa tahun seorang kusta ini sakit. Tetapi saat Yesus turun, itu adalah sebuah jawaban bagi orang kusta ini. Dan biarlah kita juga tetap setia menanti jawaban dari Tuhan. Kita tetap setia menanti apa yang Tuhan Yesus telah rencanakan dan akan berikan kepada kita. Yang pasti semuanya itu tepat sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mari kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat malam hari ini. Firman yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa mungkin kami saat ini memiliki bukan suatu penyakit yang
seperti kusta yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Tetapi mungkin bisa diibaratkan dengan sakit hati. Mungkin bisa diibaratkan dengan suatu hal dosa yang mungkin sudah yang kami lakukan bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, tapi kami belum bisa bebas. Ataupun sakit penyakit yang kami sudah alami sampai saat ini kami belum sembuh. Tapi kami percaya saat ini Tuhan, saat Engkau ada datang, itulah adalah waktu yang tepat. Dan kapan waktu itu? Biarlah Engkau Tuhan yang menentukan. Biarlah kami tetap setia untuk menantimu. Tuhan, kami tetap terus mau berdoa. Kami tetap terus mau memohon untuk tahirkanlah kami. Sebelum kami menerima hal yang baik di dalam kehidupan kami. Sucikan kami untuk supaya berada terus di dalam firman kebenaran dan di dalam lingkup hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan terus tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus yang selalu memberi kekuatan, yang selalu menjawab pergumulan kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.